Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat, jismani dan rohaninya. Untuk pertemuan kali ini masih belum bisa menggunakan tatap muka. Sebelumnya Bapak mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah kata atau perbuatan terhadap kalian semua. Sebelum belajar dimulai, alangkah baiknya berdoa masing-masing agar ilmu kita bermanfaat, berberkah dunia dan akhirat, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Untuk pertemuan kali ini masih melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu dimensi 3 yang sudah kita bahas, yaitu jarak titik antar titik dan jarak titik ke garis. Dan selanjutnya kita akan membahas kedudukan titik, garis, dan bidang. Dan yang kedua ada jarak titik ke bidang. Ya, pembahasan yang pertama, kedudukan titik, garis, dan bidang. Kedudukan titik, garis, dan bidang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik terhadap garis itu ada titik berada di luar garis dan ada titik berada di dalam garis. Perhatikan gambar berikut. Titik A, B, C, D, E, F itu berada tepat di garis, sehingga kedudukan titik tersebut berada di dalam garis. Sedangkan titik G dan H itu tidak dilalui garis, sehingga titik G dan H itu berada di luar garis. Kedua, ada kedudukan titik terhadap bidang. Titik terhadap bidang itu ada terbagi menjadi dua lagi. Ada titik terletak pada bidang dan ada titik terletak di luar bidang. Perhatikan gambar berikut. Di sini terlihat bahwa titik A, titik B, dan titik C berada di bidang dan atau dilalui oleh bidang alfa, sehingga titik A, titik B, dan titik C kedudukannya terletak pada bidang alfa, sedangkan titik D itu berada di luar bidang alfa atau tidak dilalui oleh bidang alfa, sehingga titik D terletak di luar bidang alfa. Ada lagi beberapa istilah seperti titik-titik yang terletak dalam satu garis disebut titik-titik segaris atau kolinier. Garis P itu terdapat 3 titik, yaitu ada titik E, titik B, dan titik F. Sehingga titik E, titik B, dan titik F itu juga disebut dengan titik-titik segaris kolinier. Begitupun dengan garis Q yang terdapat titik A, titik B, titik C, dan titik D. Terlihat bahwa titik B tepat berada di garis P dan garis Q, sehingga titik B tersebut juga dinamakan sebagai titik potong garis P dan garis Q. Ada juga titik-titik yang terletak dalam satu bidang disebut titik-titik sebidang atau koplonar. Di sini titik-titik yang sebidang ada titik A, titik B, dan titik C dalam kedudukan titik terhadap bidang. Terus yang ketiga, ada kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap bidang ada garis yang terletak pada bidang, ada garis terletak di luar bidang, ada garis sejajar dengan bidang, dan ada garis yang berpotongan dengan bidang. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada satu bidang, yaitu bidang alfa, dan ada dua garis, yaitu garis A dan garis B. Terlihat bahwa garis A itu terletak di bidang alfa atau dilalui oleh bidang alfa, sehingga garis A itu kedudukannya berada pada bidang atau berada di dalam bidang. Sedangkan garis B itu tidak dilalui oleh bidang alfa atau tidak berada di bidang alfa, sehingga garis B itu kedudukannya terletak di luar bidang. Ada kedudukan garis sejajar dengan bidang. Di sini terlihat bahwa garis A itu terletak atau dilalui oleh bidang alfa, sedangkan garis B itu berada di luar bidang alfa. Namun garis A maupun garis B hanya jaraknya yang berbeda, kemiringan dan panjangnya itu sama, sehingga garis B itu juga kedudukannya juga sejajar dengan bidang alfa. Terus yang terakhir ada garis berpotongan dengan bidang. Terlihat pada gambar di sini bahwa garis C itu menembus bidang alfa melalui titik P, sehingga garis tersebut kedudukannya berpotongan dengan bidang alfa. Selanjutnya kedudukan dua garis. Kedudukan dua garis ada dua garis sejajar, ada dua garis yang berimpit, ada dua garis yang berpotongan, dan ada dua garis yang bersilangan. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada satu bidang, yaitu bidang alfa, dan dua garis, yaitu garis A dan garis B. Garis A dan garis B ini sama-sama berada di bidang alfa. Kemiringan dan panjangnya sama, namun hanya jarak yang membedakan antara mereka berdua, yaitu garis A dan garis B tersebut, sehingga garis A dan garis B tersebut
sejajar kedudukannya. Yang kedua ada garis yang berimpit. Di sini terlihat bahwa garis A dan garis B itu terlihat hanya satu garis, padahal itu ada dua garis yang berimpit atau menumpuk. Sehingga kedudukan garis A dan garis B tersebut berimpit. Ada dua garis yang berpotongan. Di sini terlihat bahwa garis C dan garis D itu terletak pada bidang alfa, dan garis C serta garis D itu berpotongan di bidang alfa tersebut di satu titik, yaitu titik, anggap saja titik O. Sehingga dua garis tersebut, garis C dan garis D, kedudukannya berpotongan. Dan yang terakhir ada dua garis yang bersilangan. Di sini dua garis yang bersilangan terlihat bahwa garis H itu berada di bidang alfa atau dilalui oleh bidang alfa, sedangkan garis G itu menembus bidang alfa yang melalui satu titik, yaitu titik P, yang juga berada di titik P tersebut berada di bidang, berada di garis G, dan juga berada di garis H. Selanjutnya kedudukan dua bidang. Kedudukan dua bidang, ada dua bidang berimpit, dua bidang sejajar, dan dua bidang berpotongan. Terlihat di sini ada dua bidang, yaitu bidang alfa dan bidang beta. Di sini terlihat bahwa titik-titik yang terletak pada bidang alfa itu tidak sama dengan titik-titik yang berada di bidang beta, sehingga dua bidang ini, dua bidang alfa dan bidang beta ini kedudukannya itu sejajar. Yang kedua ada dua bidang yang berimpit. Di sini titik-titik yang berada di bidang alfa itu sama dengan titik-titik yang berada di bidang beta, sehingga kedudukan bidang alfa dan bidang beta itu berimpit atau menumpuk. Terus yang ketiga ada dua bidang berpotongan. Di sini ada bidang alfa dan bidang beta yang berpotongan melalui satu garis yang disebut dengan garis persekutuan, itu garis G. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu jarak titik ke bidang. Langsung, jarak titik ke bidang itu adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik yang tegak lurus terhadap garis tersebut. Di sini kata kuncinya juga jarak yang terdekat dan tegak lurus terhadap bidang. Terlihat pada gambar di sini ada bidang alfa dan titik A. Proyeksinya adalah titik alfa aksen, A aksen. Nah, ini terlihat tegak lurus terhadap bidang alfa dan jarak yang terdekat. Itulah jarak titik ke bidang. Contoh, di sini diberikan limas TABC dengan alas persegi. Persegi yaitu alasnya A, titik A, titik B, titik C, dan titik D. Titik O merupakan perpotongan diagonal AC dan diagonal BD. Jika AB, BC, CD, dan AD itu sama dengan 6 cm, dan garis TA, TB, TC, dan TD itu 3 akar 6 cm dan tinggi limas 6 cm. Berapakah jarak antara titik O dengan bidang TBC? Kita gambar dulu di sini. Bidang TBC sengaja diberi warna yang berbeda agar memudahkan. Tulis dulu diketahuinya. Diketahui bahwa AB, garis AB, BC sama dengan BC, sama dengan CD, dan sama dengan AD 6 cm. Dan garis TA sama dengan TB, sama dengan TC, sama dengan TD, sama dengan 3 akar 6 cm. Tinggi limas 6 cm. Yang ditanyakan jarak antara titik O dengan bidang TBC. Di sini kita perlu beberapa titik tambahan dan juga perlu mencari nilai beberapa garis. Pertama, titik O dengan garis BC yang titik tengahnya berada di titik P. Kita bentuk garis yang tegak lurus, dan kemudian garis TO itu tegak lurus juga dengan garis OP, dan juga kita bentuk garis yang tegak lurus dari titik T pada bidang TBC tersebut agar kita dapat menemukan jarak antara titik O dengan bidang TBC tersebut. Di sini terlihat bahwa garis TO itu tegak lurus terhadap garis OP, dan garis OP tegak lurus terhadap garis BC, dan garis QO yang merupakan jarak antara titik O dengan garis TP atau jarak antara titik O dengan bidang TBC juga tegak lurus. Di sini terbentuk segitiga lagi, yaitu segitiga siku-siku, yang siku-siku berada di titik O atau di sudut O dan sudut Q. Karena ini sebuah segitiga siku-siku, kita dapat mencarinya dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu sisi miring. Karena di sini dicari adalah sisi miring, maka
kita tambah dari sisi-sisi yang sebelumnya yang dikuadratkan. Sehingga TP kuadrat sama dengan TO kuadrat ditambah dengan PO kuadrat. Pangkat dari TP kita hilangkan, sehingga menjadi TP sama dengan akar dari TO kuadrat plus ditambah dengan PO kuadrat. TP sama dengan TO tadi, garis TO tadi sama dengan 6 cm yang merupakan tinggi limas, dan PO, garis PO itu adalah setengah dari garis AB. Garis AB adalah 6 cm. Jadi setengah dari garis AB itu adalah setengah dari 6 cm sama dengan 3. 6 dikuadrat sama dengan 36 ditambah dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Sehingga TP sama dengan akar 36 ditambah dengan 9 sama dengan akar 45. Sederhanakan, penyederhanaan ini sudah dipelajari kalau nggak salah di kelas 10. Bisa disederhanakan dengan akar 9 dikali dengan akar 5. Akar 9 itu bisa dipecah menjadi 3, sehingga TP adalah 3 akar 5 cm. Dengan menggunakan contoh pada pertemuan sebelumnya, dari segitiga ini didapat rumus setengah kali PO yang dijadikan sebagai alasnya kali TO yang dijadikan sebagai tingginya. Apabila segitiga ini diputar 90 derajat atau dibalik, alasnya menjadi PT dan tingginya QO, sehingga didapat rumus setengah kali TP kali QO. Kita gabungkan kedua rumus tersebut, sehingga setengah kali PO kali TO sama dengan setengah kali TP kali QO. Setengah hilang karena sama-sama setengah, sehingga PO kali TO sama dengan TP kali QO. Yang kita cari adalah garis QO yang merupakan jarak antara titik O dengan bidang TBC. Pemutarbalikan rumus lah. QO, PO tadi kita ketahui bahwa PO tadi nilainya adalah 3 cm, TO yang tingginya adalah 6 cm, dan TP yang kita cari tadi adalah 3 akar 5 cm. Kita kalikan semuanya, 3 kali 6 sama dengan 18 dibagi dengan 3 akar 5. Karena di sini penyebutnya dalam bentuk akar, kita rubah dulu penyebut tersebut ke dalam bentuk bilangan bulat lah, agar di bawah penyebutnya ini tidak bentuk akar. Penyebut dan pembilang itu sama-sama dikalikan dengan 3 akar 5 atau dikalikan dengan penyebutnya. 18 dikali dengan 3 akar 5 dan 3 akar 5 dikalikan dengan 3 akar 5. 18 dikalikan dengan 3 akar 5 sama dengan 54 akar 5 di sini, sedangkan penyebutnya 3 kali 3 sama dengan 9. Akar 5 dikalikan dengan akar 5 sama dengan 5. 9 dikalikan 5 sama dengan 45. Sehingga hasilnya 54 akar 5 per 45. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 9. 54 akar 5 dibagi dengan 9 sama dengan 6. 45 dibagi dengan 9 sama dengan 5. Sehingga QO, panjang QO sama dengan 6 akar 5 per 5 cm. Sedikit kutipan hadis riwayat Tabrani yang artinya, belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis riwayat Tabrani. Ilmu agama adalah prioritas, namun bukan berarti ilmu-ilmu yang lain diabaikan. Sebab dengan ilmulah manusia dapat ikut serta membangun kemajuan zaman, mengungkap kebenaran, dan memahami rahasia-rahasia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.